Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Hosiana. Ya, Mbak Hosiana, tadi kita sempat tertunda nih membahas terkait dengan adanya penerapan PPKM Mikro Jilid 2 begitu yang akan berlaku besok sampai dengan 8 Maret 2021. Anda menggarisbawahi ada dua hal utama yang perlu dicermati oleh investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini dan sampai selanjutnya. Ada yang pertama tadi kinerja emiten di kuartal 1 2021, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun ini. Dan kita ulas dari sisi kinerja emiten, apakah ini juga akhirnya akan ikut terdampak dengan penerapan PPKM Mikro yang masih terus berlanjut sampai dengan 8 Maret, Mbak? Iya, betul. Khususnya adalah dari kinerja emiten retail ya. Dan kalau Oke. kita lihat sebenarnya itu pendekatan yang paling sederhana ya dari gimana nanti prospek dari konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi di kuartal 1. Karena kan PDB itu kan disumbangkan hingga 60% dari konsumsi masyarakat. Nah, sedangkan konsumsi masyarakat yang berkontribusi paling besar terhadap PDB itu sebenarnya kalau kita lihat adalah masyarakat kelas menengah ke atas ya. Baik. Karena kelas menengah ke bawah itu hanya sekitar 17% kontribusi terhadap konsumsi nasional. Sedangkan 83% itu kelas menengah atas. Jadi pendekatan adalah kinerja retail sales. Nah, dan juga kalau misalnya masyarakat kegiatannya dibatasi, juga akhirnya kelas menengahnya juga cenderung di rumah aja, bisa kita lihat mobilitasnya menurun dan kinerja retail sales jadinya tertekan juga. Jadi kalau kita lihat ini yang cenderung agak berat nih nanti untuk pemulihan ekonomi di kuartal 1 begitu sih. Akibatnya kalau nanti kuartal 1 inflasinya juga tetap masih rendah dan juga kalau kita lihat inflasinya rendah, tadi retail sales-nya rendah, keyakinan konsumen rendah, ini jadi cenderung kembali nih menjadi penghambat keyakinan investor juga gitu sih. Dan tapi kalau kita lihat pemerintah ini cukup jor-joran ya untuk merealisasikan belanja negara dan juga kalau kita lihat dana alokasi PEN yang terus ditambah. Betul, itu dia. Ya, hingga 688 triliun ya, naik kurang lebih sekitar 17% dari realisasi tahun lalu. Jadi sebenarnya itu sih yang masih mendorong pergerakan pasar sebenarnya. Gitu. Nah itu dia Mbak, kalau kita bicara mengenai sektor retail begitu, apakah yang menjadi salah satu perhatian yang harus dicermati dalam menyikapi perdagangan hari ini? Bagaimana mereka yang sudah memiliki portofolio yang berbasis sektor retail, apakah sebaiknya dilepas dulu begitu sambil kita yakin dengan adanya vaksinasi yang masih terus berlangsung, yang tadi Mbak katakan sudah mulai menyasar lagi kepada pekerja publik, kemudian lansia, sambil menantikan juga nih PPKM sejauh mana dampaknya lebih jauh lagi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Iya, justru kalau kita lihat adalah kecenderungan sekarang memang pasar cenderung wait and see ya, karena kalau kita lihat juga kemarin kan IHSG masih terus melanjutkan penguatan ya, dan walaupun emang udah koreksi kemarin sempat ke 5.700, 5.800, tapi kalau kita lihat sekarang udah cepat juga ya untuk dia bisa rebound lagi hingga mendekati sekarang di level mendekati ke 6.300 ya. Nah, jadi sebenarnya adalah cenderung masih wait and see, karena kalau kita lihat apakah cenderung lebih bagusnya kita tunggu hingga pasarnya konsolidasi ya. Jadi untuk melihat resistennya itu apakah benar di 6.200 dan juga seiring dengan nanti menyambut momentum stimulus dari US gitu. Jadi kalau udah stimulus di US semakin jelas, berarti harapannya nanti inflow juga ke domestik itu harusnya lebih kencang lagi. Jadi kita bisa lebih yakin gitu daripada nanti ketika US masih belum jelas realisasinya, dan juga kalau kita lihat secara pergerakan pasar ini kan ada potensi kita lihat bisa koreksi kalau resistennya itu nggak bertahan di 6.200. Oke, kita akan sampaikan dulu kalau begitu dengan pembukaan market di awal pekan ini ya Mbak Hosiana. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan pada saat opening market hari ini masih bertahan di zona positif ya. Naik sekitar 0,86% di level 6.285,522. Anda sempat menyebutkan juga Mbak Hosiana begitu ya, bahwa level 6.200 menjadi level krusial juga nih ya. Harus dilihat apakah indeks akan mampu bertahan atau tidak. Karena pekan lalu 6.300 pun langsung terkena aksi jual begitu ya Mbak Hosiana. Bagaimana kalau kita review nih pembukaan market hari ini? Justru kalau kita lihat saham-saham yang naik cukup banyak, 192 berbanding dengan saham-saham yang melemah sebanyak 44 saham ini. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita lihat ini masih tadi ya, karena tadi sentimen dari pergerakan bursa di global juga yang cenderung arahnya masih positif, dan juga ada komoditas yang juga mayoritas masih tetap naik ya, untuk yang aneka logam, nikel, dan juga timah, dan juga kalau kita lihat penguatan inflasi. Jadi sebenarnya ini yang masih jadi katalis positifnya gitu. Jadi kemungkinannya memang untuk bertahan di di atas berpotensi yang mendekati ke 6.300 sebenarnya, walaupun kalau kita lihat nanti hingga closing tuh ya sangat berpotensi hingga mendekati ke 6.300. Ya, support resisten dari pergerakan indeks harga saham gabungan range-nya untuk hari ini akan berkisar di level berapa saja nih Mbak?
Harusnya sih ini resistennya mungkin di 6.230 ya. Oke. Dan juga kalau kita lihat resistennya harusnya ini bisa ke 6.320 di hari ini. 6.320 ada peluang menuju ke sana ya. Jadi strategi investasi tadi bagi para investor dalam menyikapi perdagangan hari ini. Apakah kita bisa trading saja untuk menyasar beberapa sektor yang mungkin menarik begitu atau masih wait and see sebenarnya? Mungkin memang kalau di momen wait and see ini sih untuk trading itu cenderung masih lebih ini ya, lebih disarankan ya dibanding kalau Oke. kita mau akumulasi untuk investasi, karena kalau untuk jangka panjang lebih bagus kita menunggu kalau IHSG nanti sudah mendekati akhir dari konsolidasi di 6.200 gitu. Karena Iya, kalau iya. nggak bertahan di konsolidasi selama 6.200, jadi kita punya peluang untuk lebih buy on weakness lagi nanti kurang lebih mungkin di 6.000 atau di 5.900. Tapi kalau untuk trading kita bisa memanfaatkan momentum dari pergerakan harga-harga komoditas dan juga terkait dengan katalis-katalis positif seiring dari adanya program vaksinasi dan juga kalau kita lihat akuisisi dari beberapa perbankan.